Tanggapi kasus dana hibah Gemim, Vicky Lumentut sebut saatnya Gemim kurangi ketergantungan terhadap pemerintah. Sungai Sario meluap, puluhan rumah terendam banjir. Kapal penumpang Uki Raya 23 alami kebakaran saat sedang perbaikan. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dengan kami dalam program khusus Kompas Sepekan. Tidak hanya 3 berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Irama Toy, kita ikuti berita Kompas Sepekan selengkapnya. Saudara, kasus korupsi dana hibah Pemprov Sulawesi Utara ke Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa mendapat beragam tanggapan dari seluruh warga, tak terkecuali mantan Wali Kota Manado Vicky Lumentut. Menurutnya, kasus ini wajib dijadikan pelajaran agar tidak terulang di masa yang akan datang. Gemim diminta berbenah dan menjauhkan intervensi kepentingan di dalamnya, termasuk politik. Prihatin dengan kasus korupsi dana hibah pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ke Sinode Gemim, Vicky Lumentut, salah satu warga Gemim, bilang kasus dana hibah baiknya dijadikan pelajaran untuk melakukan pembenahan ke arah yang lebih baik. Vicky Lumentut menyebut sudah saatnya Gemim mengurangi ketergantungan kepada pemerintah dan sudah saatnya mengelola lembaga gereja terbesar ini dengan pola manajemen yang lebih profesional serta transparan. Kasus korupsi dana hibah ini tentunya menjadi sebuah pukulan bagi seluruh warga Gemim agar tidak terulang. Gemim harus memfungsikan badan pemeriksa perbendaharaan sinode. Saya kira ini sebuah pelajaran yang amat sangat penting bagi gereja, apalagi bagi pimpinan gereja, khususnya gereja kami, Gemim di sinode. Pelajaran sangat berharga agar tidak lagi terulang ke depan. Semua siapapun dia kan sama di mata hukum kan, tidak ada yang diistimewakan. Karena itu pelajaran ini ke depan kelolalah pelayanan, termasuk pelayanan keuangan, supaya menjadi baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan juga bukan hanya bagi pimpinan sinode, bagi semua warga Gemim. Saya mau titipkan, jadikan di pelajaran. Saya boleh kurangi itu terlalu banyak bergantung kepada pemerintah. Karena pemerintahnya jadi pusing kalau semua sedikit-sedikit ke pemerintah. Menanggapi soal kriteria calon ketua sinode pengganti Arina, Lumentut berharap Gemim bisa menghadirkan figur ketua sinode yang tidak terkontaminasi dengan kepentingan sekelompok orang ataupun politik tertentu. Menurutnya, Gemim harus mensterilkan orang-orang yang memiliki hak memilih dan dipilih saat pemilihan ketua sinode nanti. Vicky berharap Gemim akan menjadi lembaga gereja yang tak hanya maju dalam pengelolaan organisasi, tetapi juga maju dan menghasilkan jemaat yang berkualitas sebagaimana ajaran firman Tuhan. Tim Liputan Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Selain itu, saudara, Vicky Lumentut juga menyatakan dukungannya terhadap proses hukum kasus korupsi dana hibah Gemim yang sedang diproses di Polda Sulawesi Utara. Sebagai warga Gemim, Lumentut menghimbau seluruh jemaat menghormati dan mendoakan agar kasus tersebut cepat selesai. Orang doakan. Sebagai warga Gemim yang pernah dipercayakan menjabat sejumlah posisi penting di Sinode Gemim, Vicky Lumentut mengajak seluruh warga gereja Masehi Injili di Minahasa untuk mendukung Kapolda dalam penanganan kasus korupsi dana hibah Pemprov Sulut ke Sinode Gemim. Dan sebagai warga gereja, Lumentut mengajak semua pihak untuk mendoakan agar proses hukum berjalan lancar hingga kasus ini berproses di pengadilan. Orang doakan bagi warga gereja, dukung Pak Kapolda dan jajarannya supaya proses ini berjalan dengan baik, lancar, sampai pada hadirnya status hukum yang tetap. Sudah inkrah, orang kawal. Sebagai warga gereja, warga negara, kawal itu dengan baik sambil doakan. Kalau memang tidak bersalah, tentu ada
ada penilaian terakhir kan dari Oke. Ya. Tim Liputan Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke informasi lain. Saudara Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Fajar Risaul Haki memimpin upacara Hari Pendidikan Nasional di lingkungan pemerintah Kota Manado pada Jumat pagi. Mengenakan baju adat suku Minahasa Sulawesi Utara, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Risaul Haki menjadi inspektur upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional yang digelar pemerintah Kota Manado dan dipusatkan di lapangan Sparta Tikala. Wakil Menteri menyebut bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional adalah momentum untuk meningkatkan dan meneguhkan komitmen, dedikasi dan semangat memenuhi amanat konstitusi, mencerdaskan kehidupan bangsa. Usai pelaksanaan upacara, Wakil Menteri Fajar Risaul Haki bilang, kunjungan kerja di Kota Manado merupakan bagian dari apresiasi pemerintah pusat kepada Kota Manado yang dinilai memiliki indeks pendidikan manusia yang cukup baik. Menurutnya ini merupakan pesan agar hasil yang dicapai terus ditingkatkan dan diharapkan ini bisa merata di semua daerah. Ya, kami fokus sekarang ini untuk memeratakan pendidikan yang berkualitas ya. Dan kami melihat Kota Manado sebagai salah satu kota yang indeks pendidikan manusianya baik ya. Dan juga kita lihat rata-rata lama sekolah juga sangat baik. Nah, kita ingin mengirimkan pesan bahwa kalau daerah-daerah bisa meningkatkan kualitas pendidikan seperti Kota Manado misalnya, maka kita optimis ya. Masa depan Indonesia Emas tahun 2045 itu bisa kita capai secara bekerja sama. Upacara ini diikuti pemerintah kota dan sejumlah perwakilan murid sekolah yang ada di Kota Manado. Yana Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, di momen Hari Pendidikan Nasional 2 Mei ternyata masih ada siswa yang belum bisa belajar di gedung sekolah yang memadai. Puluhan siswa sekolah dasar negeri di Pulau Terdepan Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut terpaksa belajar di ruang kantor kecamatan karena kondisi gedung sekolah rusak parah. Seperti inilah kondisi sekolah dasar negeri di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut. Gedung sekolah dasar satu-satunya di pulau paling terdepan ini dalam kondisi rusak parah. Atap sekolah, dinding dan plafon tiap ruang kelas rusak karena diterpa angin kencang yang kerap melanda wilayah pulau perbatasan. Kondisi ini sudah berlangsung hampir setahun dan belum diperbaiki. Meski kondisi gedung sekolah tidak memadai lagi untuk proses belajar mengajar, tidak membuat guru-guru dan pemerintah setempat patah arang. 2 bulan belakangan proses pendidikan bagi 70 siswa sekolah dasar negeri Miangas dipindahkan ke kantor kecamatan. Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2025, kali ini kami tentunya dari Kecamatan Khusus Miangas, terlebih lagi dari Sekolah Dasar Negeri Miangas, kami sangat berharap agar supaya melalui pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat lebih memberikan perhatian khusus atas sekolah yang ada di sekolah dasar yang ada di Kecamatan Khusus Miangas yang saat ini rusak parah, dan untuk sementara para anak-anak sekarang sedang melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar mereka yang kami pusatkan di kantor Camat Miangas dan kantor eks karantina. Jadi kami sangat berharap agar supaya Sekolah Dasar Negeri Miangas segera bisa diperbaiki kembali agar supaya anak-anak ini bisa kembali beraktivitas, bisa melakukan kegiatan belajar mengajar kembali di Sekolah Dasar Negeri Miangas yang menjadi tumpuan tempat mereka belajar. Di momen Hari Pendidikan 1 Mei, SD Negeri Miangas tetap semangat menggelar upacara. Namun lokasinya dilakukan di depan Pos Angkatan Laut Miangas. Para guru SDN Miangas berharap perhatian pemerintah untuk memperbaiki gedung sekolah dasar Miangas agar anak-anak di pulau perbatasan bisa menikmati fasilitas pendidikan yang layak. Sebelumnya itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada pimpinan karena di mana telah memberikan gedung secara cuma-cuma untuk kami bisa mengajar, dengan mengingat bahwa alasan kami pindah karena gedung SDN Miangas itu sudah dinyatakan tidak layak untuk kegiatan belajar mengajar. Karena itu kami harus
harus mengambil keputusan untuk pindah segera di kantor Kecamatan Khusus Miangas untuk sementara waktu untuk menunggu proyek untuk perbaikan SDN Miangas. Jadi kami pun hanya berharap kepada pemerintah bahwa proyek ini cepat terrealisasi agar kami bisa belajar dengan baik, dengan aman dan nyaman di tempat kami yang seharusnya kami belajar, yaitu di SDN Miangas. Pulau Miangas adalah salah satu pulau paling terluar dan terletak paling utara di wilayah Indonesia, serta berbatasan langsung dengan negara Filipina. Doni Arai, Kompas TV Talaut, Sulawesi Utara. Informasi puluhan rumah di Kelurahan Tanjung Batu terendam banjir tinggi akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Kompas Sepekan. Saudara, hujan deras yang mengguyur kota Manado Kamis sore hingga malam mengakibatkan Sungai Sario meluap dan merendam puluhan rumah warga di Kelurahan Tanjung Batu Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara. Ratusan warga di Kelurahan Tanjung Batu, Kota Manado, Sulawesi Utara panik dan mencari tempat aman saat Sungai Sario meluap. Sejumlah warga bahkan tak sempat menyelamatkan barang berharga lantaran luapan sungai begitu cepat naik dan meredam rumah warga. Sementara ketinggian air mencapai 1 hingga 2 meter. Warga tak menyangka hujan sesaat yang terjadi Jumat sore sekitar pukul 18.00 menyebabkan Sungai Sario begitu cepat meluap. Memang itu kejadian tadi memang cukup mengherankan, dan sebelumnya itu banjir-banjir yang lalu tidak sama dengan banjir ini. Cepat sekali, cuma berkisar di nggak sampai setengah jam dia cepat meluap sampai lewat dari setengah rumah itu air. Apakah ada barang-barang yang sempat diselamatkan atau bagaimana? Oh, tidak ada barang-barang yang diselamatkan, tidak ada. Dan baju sekalipun baju mau pakai ganti tidak ada. Saat kejadian, sejumlah warga sempat terjebak dalam rumah namun bisa menyelamatkan diri. Enco Tumilar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, pasca banjir, warga di Kelurahan Tanjung Batu, Kota Manado melakukan bersih-bersih rumah dari sisa banjir yang menggenang rumah warga Kamis malam. Beginilah aktivitas sejumlah warga yang berada di Kelurahan Tanjung Batu, Kota Manado pada Jumat pagi. Warga membersihkan lumpur sisa banjir yang memenuhi bagian rumah. Warga juga mengangkat perabotan rumah yang masih bisa digunakan. Pada pagi hari ini setelah pasca banjir tadi malam, masyarakat saat ini bersih-bersih di rumah mereka masing-masing, dan tentunya ini ada kebersamaan juga dengan masyarakat lain untuk datang membantu membersih, sehingga mereka saat ini dalam kegiatan bersih-bersih untuk rumah mereka. Oke. Saat ini perkiraan kakak itu ada sekitar kurang lebih 100. Karena setiap rumah itu ada sampai 5-4 kakak yang tinggal di rumah, satu rumah. Diketahui hujan deras yang mengguyur Kota Manado dan sekitarnya mengakibatkan puluhan rumah di wilayah bantaran Sungai Sario terendam banjir setinggi 1 hingga 2 meter. Hujan deras kurang lebih 1 jam membuat Sungai Sario cepat meluap dan membuat warga di bantaran sungai panik, sehingga tak satupun barang yang bisa diselamatkan. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Beralih ke Boltim, saudara, banjir yang melanda Desa Togit, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara, Selasa malam
Tak hanya merendam pemukiman warga, banjir juga merendam puluhan hektar tanaman padi. Akibatnya, petani di daerah ini terancam gagal panen. Beginilah kondisi tanaman padi milik warga di Desa Togit, Kecamatan Tutuyan, Pulau Mongondo, Sulawesi Utara. Harapan petani untuk memanen padi dengan hasil yang lumayan akhirnya pupus setelah tanaman padi di desa tersebut terendam banjir. Supardi Boroma terpaksa harus pasrah dengan kondisi yang ada. Tanaman padi yang seharusnya dipanen dalam waktu dekat rusak akibat banjir. Pokoknya orang ini lahan persawahan senimbul ulang baula karena irigasi ini sudah berfungsi lagi. Kenapa orang pribadi pipanya ini setengah 1 hektar kelas sudah ada DP buah, kurang lumpur intern itu. Jadi kurang ya pasrah bagaimana di DP daya ini supaya mendapat olah-ulang. Sementara kita orang ini tidak ada modal untuk akan ulang dari terang pribadi so gagal panen, so boleh mau panen, so enter PC itu sebenarnya mau apa, sebenarnya boleh mau ambil itu padi. Selain merusak tanaman padi, banjir juga merusak dan menghanyutkan saluran irigasi hingga terbawa ke areal persawahan. Banjir juga mengakibatkan gabah padi yang tersimpan dalam gudang gilingan terendam banjir. Saat ini petani hanya bisa berharap mendapat bantuan benih padi untuk ditanam kembali dan segera memperbaiki saluran irigasi yang rusak parah akibat banjir, sebab irigasi tersebut satu-satunya pemasok air di lahan persawahan petani. Rahman Rahim, Kompas TV, Pulau Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Saudara, informasi terkait kebakaran kapal penumpang di Kota Bitung akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Saya Ira Matoy masih menemani Anda dalam program Kompas Sepekan. Saudara, kapal penumpang Uki Raya 23 mengalami kebakaran saat sedang dilakukan perbaikan di salah satu dok kapal di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Kebakaran kapal tersebut diduga akibat percikan api pengelasan di bagian dalam kapal. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. 3 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Bitung dan PT Pelindo membantu melakukan pemadaman api di atas kapal. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan melakukan pemadaman karena keterbatasan peralatan. Meski begitu, api yang sudah membakar seluruh ruang kapal di bagian atas berhasil dipadamkan. Kebakaran kapal penumpang yang sedang diperbaiki di dok Patemang itu diduga karena percikan api saat pekerja sedang melakukan pengelasan di atas kapal. Yang terjadi, kita bisa pastikan yang jelas di dok itu biasanya ada percikan api, orang las dan sebagainya. Pengelasan. Iya, tapi kan sementara itu ya. Kita belum pastikan itu tapi memang namanya masih dalam tahap perbaikan, pasti ada las dan sebagainya. Tim identifikasi Polres Bitung akan melakukan penyelidikan terkait kebakaran kapal ini. Sementara pihak dok kapal belum bisa memberikan keterangan. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditafsir mencapai miliaran rupiah. Jamie Anis, Kompas TV, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Saudara, tim Opsnal Premanisme Polda Sulut berhasil menangkap pelaku penikaman polisi dengan senjata tajam. Pelaku diamankan Kamis dini hari di kawasan Bahu Mall, Kota Manado. Usai diamankan pada Kamis dini hari, Seva Sengkei kemudian digiring ke ruang penyidikan di Treskrimum Polda Sulawesi Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Seva Sengkei terpaksa diamankan petugas lantaran menikam polisi saat hendak diamankan ketika melakukan pengancaman di depan kawasan Bahu Mall, Manado. Kita sedang melaksanakan operasi pemberantasan premanisme. Petugas yang bertugas itu mengamankan satu orang yang diduga melaksanakan aksi premanisme. Ketika hendak ditangkap,
yang bersangkutan melawan dengan senjata tajam. Dengan senjata tajam, namun kita bisa tangkap dan proses. Sementara masih dalam proses penyidikan. Ancaman hukumannya itu penerapan pasalnya adalah Undang-Undang Darurat ya, Undang-Undang 12 tahun 51, kemudian penganiayaan dan juga melawan petugas. Atas perbuatannya pelaku diganjar dengan Undang-Undang Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam tanpa hak dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara. Aldi Paskowal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Ke info lainnya, saudara, olahraga stand up pedal mulai berkembang dan digemari di Manado, Sulawesi Utara. Selain olahraga prestasi, dengan potensi laut dan kekayaan pulau-pulaunya, olahraga ini mendukung sektor pariwisata di daerah. Saudara, olahraga stand up pedal di Indonesia masih tergolong baru. Namun di Kota Manado, olahraga ini mulai banyak digemari. Saat ini saya sedang berada di pantai kawasan Megamas, Kota Manado. Dan saya akan merasakan keseruan bermain stand up pedal di kawasan ini. Mari ikuti saya. Olahraga stand up pedal mulai populer di Indonesia sekitar tahun 2015. Meski tergolong baru, namun animo masyarakat untuk mempelajari olahraga ini terus berkembang, termasuk di Provinsi Sulawesi Utara. Di Manado, olahraga air ini pun makin diminati banyak kalangan sejak tahun 2022 lalu. Stand up pedal di Sulut terus berkembang, bahkan sudah mencetak atlet berprestasi di kancah Pekan Olahraga Nasional Medan Aceh. Ya, awalnya saya cuma coba-coba, terus sudah ikut latihan sampai bisa mengikuti kejuaraan di Aceh Medan. Dan puji Tuhan bisa membawa medali. Bagi pemula, olahraga ini bisa diawali dengan latihan didampingi pelatih profesional. Tidak terlalu sulit, namun yang dibutuhkan adalah konsentrasi sekaligus kemampuan menata keseimbangan sehingga tidak terjatuh saat mengayuh dayung. Salah satu tantangannya ialah berdiri sembari menahan keseimbangan saat arus dan ombak kecil menerjang. Keseruan belajar stand up pedal di pantai kawasan Megamas semakin menarik karena cuaca cerah di kala sore hari ditemani pemandangan matahari terbenam. Ternyata belajar stand up pedal tidak sesulit yang kita bayangkan, hanya butuh keberanian dan keseimbangan. Selain merupakan olahraga prestasi yang telah dipertandingkan dalam ajang Pekan Olahraga Nasional, olahraga ini pun dapat dikolaborasikan dengan pengembangan sektor pariwisata. Prestasi dan pariwisata, olahraga dan wisata. Dan Sulawesi Utara itu sangat kaya dengan aset pariwisata bahari yang bisa dikolaborasi dengan olahraga stand up pedal. Kita bisa jelajah pesisir antar pulau, Manado Bunaken, Manado Tua, Silade, Lihaga dengan stand up pedal ini dan bisa dilakukan dengan aman. Jika Anda tertarik untuk belajar olahraga stand up pedal, tidak perlu takut karena selain mudah dan menarik, juga aman. Olahraga ini bisa menjadi pilihan Anda yang suka tantangan. Tim Liputan, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita dalam program Kompas Sepekan kali ini. Saya Ira Matoy dan seluruh tim redaksi Kompas TV Manado mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.